Bahkan dari sebelum aku punya bisnis, percaya nggak sih waktu aku jadi sales hotel di tempat aku sebelumnya, aku pernah hampir diperkosa sama orang yang aku ajak kerja sama. Kok bisa Kak? Iya, jadi gini kan. Kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang bareng aku Bella Octavia dan juga kakak aku yang waduh minder deh diem di sebelahnya kan. Kayaknya aduh gitar Spanyol lewat. Karena sekarang kita di topik hari ini ya Kak ya. Topik kita hari ini menyenangkan banget, yaitu tentang business woman. Wow, keren banget. Dan kita sekarang sudah ada kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Disa. Ya, hai di people. Oh kan, langsung lepak-lepak semuanya kalau udah ada yang seperti ini kan ya. Jadi sekarang aku sudah kehadiran bintang tamu yang pastinya akan menginspirasi, mengedukasi teman-teman semua di luar sana. Jadi harus dipantengin ya Kak ya. Yep. Dijamin gak bakal bosen kok nonton kita. Jadi seperti apakah seorang businesswoman yang cantik, seksi ini? Ditungguin aja. Di people, sekarang langsung aja deh kenalan aja Kak Disa. Seperti apa kegiatan Kak Disa saat ini? Halo different people, jadi aku Disa, aku berkecimpung di dunia bisnis. Kebetulan aku ada beberapa bisnis spa dan bisnis makanan. Jadi udah cantik, seksi, punya bisnis lebih dari satu ya Kak? Lebih dari satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bisa diceritain sedikit dong Kak, awal mula memulai bisnis? Karena kan memang takut gak sih namanya memulai bisnis, takut rugi dan lain-lain, bisa diceritakan Kak? Jadi awal mula aku berpikir untuk berbisnis, awalnya itu aku itu SPG, SPG-an. Jadi dari sekolah itu memang aku suka kerja, suka cari duit ya, dan mata-duitan dari kecil. Jadi aku sambil sekolah aku udah SPG-an, terus aku lulus SMA, aku nggak langsung kuliah, aku kerja di basicku tuh emang marketing, jadi memang bisa ngomong gitu loh. Akhirnya aku kerja dulu, baru aku lanjut ke kuliah di bidang hukum guys. Hukum, nyaplir banget sebenernya. Kenapa Kak nyari ekonomi Kak saat itu? Karena kebetulan kan almarhum bapak aku polisi, jadi memang diarahkan ke sana. Cuma itu benar-benar bukan bidang sebenarnya. Akhirnya aku sambil bekerja, aku masuk di sales marketing hotel. Di sana dilihat mungkin direktur hotel aku ngelihat nih, mumpuni lah aku di bidang ada bobot lah ya. Di situ aku ditarik, dia buka bisnis spa sendiri dan aku direkrut menjadi sales di sana, manager sales. Waktu itu. Akhirnya aku bekerja di sana itu 2 tahunan ya. 2 tahun itu karena aku tuh memang aku selalu suka mendalami gitu loh guys. Aku pelajarin ini seperti apa, karena kan mau nggak mau kita sudah berkecimpung di situ. Rugi banget kalau kita tuh nggak belajar. Ya itu intinya ya, rugi kalau nggak belajar. Jadi aku pelajarin, terus aku mikir kalau terus-terusan aku kerja di sini, yang untung itu perusahaan. Bener nggak sih? Iya benar. Kita kerja sekeras apapun, sebesar apapun, pasti selama kita ikut orang, yang untung itu orang lainnya, bukan kita gitu. Jadi aku selalu mikir gimana caranya supaya aku juga menjadi lebih. Akhirnya memberanikan diri keluar dari kerjaan aku, bukalah sendiri. Ini yang biasanya orang takutin Kak ya. Ya, itu aku ini dengan modal 0 ya. What the fuck? Modal 0 karena kan kebetulan kakak ini tinggal cuma sama mama. Jadi kepala punggung keluarga, kepala keluarga juga di rumah gitu loh. Jadi aku keluar dengan modal 0 itu, aku mikir gimana caranya dengan modal 0 ini aku bisa punya spa. Akhirnya bayar kontrakan itu sudah nggak mungkin. Itu sudah nggak mungkin. Akhirnya aku muter otak, aku buatlah proposal, aku ajuin ke hotel-hotel yang belum ada spanya.
Itu awal mula aku punya spa, guys. Jadi aku masukin ke hotel-hotel, diterima, jadilah spa aku. Nice. Keren banget. Tapi Kak, kan awal mula akhirnya berpikir untuk masuk ke hotel-hotel menawarkan proposal untuk spa itu dari mana Kak idenya itu Kak? Ya muncul aja gitu, karena kan memang udah nggak ada dana nih kalau misalnya. Kalau buat sendiri, dananya besar banget, apalagi kan kan tahu sendiri kontrakan di Kuta seminyak itu mahal banget. Itu udah nggak mungkin aku zaman itu aku nggak punya apa-apa. Bahkan aku ngekos sama mamaku, aku tinggal berdua itu di kosan sama mamaku, kosan sepetak itu. Jadi aku susah ya Kak kalau bisa membuat langsung gitu. Ya, terus aku ngajuin pun nggak langsung berhasil. Jadi siapa sih nih anak dengan penampilanku yang seperti ini ya guys? Dengan penampilan yang seperti ini pastilah orang tahu ya. Udah underestimate ya Kak ya. Bisa apa anak masa iya sih bisa kayak gitu. Spa apa nih nanti yang dibuat kayak gitu guys? Itu sudah pasti akan muncul dengan melihat aku yang seperti ini. Spa apa nih? Spa apa? Padahal spa yang sekarang sudah menjadi manajemen spa ya. Spa kakak benar-benar spa hotel yang spa healthy gitu. Iya, aku udah pernah spa di sana juga. Kalian nanti cobain ya. Iya, nanti ya di komen di sini ya, dikasih tahu tempatnya dan lain-lain. Jadi gitu awalnya aku punya spa ya. Dan akhirnya kakak dapetin maksudnya itu goals ataupun chief itu gimana Kak akhirnya di awal? Ya jadinya aku apa sih sudah ngasih proposal, terus ada yang deal ini pertama kali Kakak inget gak? Deal pertama ya aku agak lupa itu ya. Saking banyaknya ya. Jadi sampai 3 hotel itu belum, kebetulan kan saat ini ada 10. 10 wow. 3 hotel pertama itu yang benar-benar berat banget. Masukin itu pertama itu aku lupa ya gimana jalannya. Yang jelas yang kedua itu baru dilihatnya baru punya satu spa nih udah bisa nggak sih manage gitu. Akhirnya aku dapat di hotel bintang 5. Nah awal mulanya bisa masuk ke hotel bintang 5 adalah karena dilihat kegigihanku. Jadi waktu aku masukin proposal aku nggak disampaikan ke manajernya. Kenapa tuh Kak? Ya mungkin jadi ya udah titip aja di FO kayak gitu. Jadi aku telepon manajernya. Ya namanya juga orang nggak penting kan nggak diangkat. Jadi aku terus kesana, akhirnya tuh manajer kasihan ngeliat nih anak siapa nih kok gigih banget, udah dia cerita gitu. Aku merinding loh dengarnya. Dia cerita gitu, udah 3 hari loh aku lihat kamu di sini terus, kamu tuh mau ketemu saya gitu. Gigih banget ya. Iya Pak, saya mau ini, gitu. Mau nawarin ini. Belum sampai di situ, sudah masuk, sudah ketemu manajernya, ternyata manajernya itu wah ini baru manajemen manajemen kecil nih, kamu harus punya izin, kamu harus punya asuransi, dan itu manajemen kakak saat itu belum ada. Dan akhirnya kakak belajar lagi untuk menyesuaikan Iya tapi itu modalnya buat izin kan gede banget ya waktu itu, jadi udah yang nggak bisa nih masuk gitu, nggak bisa masuk. Tapi akhirnya kakak chat tuh Pak manajernya, Pak saya belum bisa memenuhi itu, tapi kalau misal Bapak butuh untuk hotel Bapak mau ada spa-nya, kapanpun saya siap datang atau saya siap untuk bekerja sama. Cuma gitu. Akhirnya waktu itu sebelum nyepi dia memang benar-benar butuh spa, dia panggil. Ya udah saya kasih kamu waktu seminggu untuk membuktikan bisa nggak seorang kamu ini menyediakan spa di hotel bintang 5 itu yang bahan-bahannya apa itu kan mesti yang bagus banget. Juga bintang 5 ya Kak, pasti banyak maunya banget, banyak maunya. Jadi yang benar-benar aku minyaknya nggak boleh ininya nggak boleh ini kayak gitu. Akhirnya 1 minggu kasih waktu trial dan masuk. Jadi itu ya, jadi satu memang ya, kalau memang sudah jodoh, sudah rezeki kita itu pasti akan datang, tapi jangan lupa usahanya. Kalau waktu itu memang ada jodoh nih dari Tuhan, emang ini rezekinya buat kamu, tapi kalau aku nggak usaha ke sana, aku nggak nungguin 3 hari itu nggak bakal jadi. Sumpah, beneran itu. Iya bener, kerja keras. Setelah aku masuk di hotel itu baru gampang banget masuk ke hotel. Karena mengawali yang berat ya Kak ya. Nama kan akhirnya. Kan sudah ditauin, ini udah rekam jejaknya udah tahu di mana-mana. Dan akhirnya untuk berikutnya lebih mudah lagi. Tapi memang untuk awal itu susah deh. Tapi nggak boleh nyerah di situ, nggak boleh nyerah karena kalian nggak pernah tahu setelah ini akan ada apa, setelah ini akan ada apa. Itu kan kalian nggak pernah tahu kalau kalian nggak coba. Selalu mencoba dan kerja keras. Nah lanjut lagi ngomongin usaha Kak. Kalau ngomongin usaha pasti namanya ada keuntungan, ada kerugian. Kakak pernah
mengalami kerugian dan sampai berapa digit tuh kerugiannya? Jadi kesalahan aku di awal adalah karena kan memang aku berkecimpung di bisnis itu sekitar waktu aku masih umur 21-22an. 21-22, oke. Itu kan masih yang belajar, masih ngeraba gitu kan. Jadi dulu di otakku itu semakin banyak aku punya outlet, keuntungan semakin banyak. Itu pikiran kakak? Pikiran aku. Oke. Tapi ternyata salah. Kayak kamu punya satu usaha aja, tapi kalau kamu bisa memanage dengan baik itu akan menjadi besar gitu loh. Kesalahan kakak waktu itu buka tanpa nilai strategis tempatnya, tanpa lihat marketnya apa, nggak ada itu. Pokoknya masih ambisi kan. Labil dan itu harus punya banyak nanti kalau punya banyak kaya nih. Oke. Gitu. Bener juga ya, tapi pemikiran awal itu kan. Kan gue udah bisa satu kan udah seneng, punya 3 seneng. Sampai waktu itu 9 outlet dengan cuma sendirian itu langsung kacau semuanya. Kacau buka sampai itu aku gade BPKB mobil kayak gitu. Apa kayak gitu? Karena takut ya, udah semua kebuka ini harus jalan kan gimana caranya nih, apalagi jasa kan? Yes. Sesepi-sepinya kita harus tetap gaji karyawan. Iya, ya, benar. Kalau kita di bidang jasa seperti itu ya. Jadi ya itu lumayan lah banyak kerugiannya. Berapa digit tuh kak? Ya segitu. Enak ngomongnya. A few moments later. Balik lagi, masih di Bella-Bella Talk Show. Nah, masih balik sama Kak Disa di sini kak, ngomongin tentang kerja kerasnya kakak yang luar biasa. Nah, boleh dong dibagi sedikit cerita suka dan dukanya kakak selama menjadi seorang businesswoman. Sebenarnya aku bukan nggak suka ya, tapi dipanggil businesswoman tuh kayak gimana gitu, berat kayaknya kelihatannya. Kayak businesswoman kan yang udah wah gitu ya. Tapi kan segini itu udah lumayan banget. Ya maksudnya dari kehidupanku yang sebelumnya ya sudah lumayan. Cuma mungkin karena aku masih ada pengen lebih lagi, jadi itu tuh menurutku belum gitu loh. Jadi aku tuh mungkin lebih ke wanita bekerja keras. Wanita bekerja keras. Nah, suka dukanya. Kalau suka dukanya ya pastinya sukanya banyak lah ya. Jadi aku sudah yang tadi aku ceritain ke kalian, dulu aku hidup sama mamaku cuma ngekos. Sekarang ya aku sudah ada mobil, sudah belum beli rumah tapi baru nyicil kayak gitu. Udah lumayan ya. Udah lumayan dari yang sebelumnya. Kos. Karena dulu ya aku tuh pernah makan sama mamaku nasi basi karena kita nggak punya uang. Oh ya ampun, seriusan. Jadi guys, aku itu sebenarnya terbentuk sekarang itu karena tuntutan hidup. Karena kan kebetulan aku punya pengalaman pahit dari papa aku. Jadi itu kenapa aku jadinya tinggal berdua sama mama gitu. Kekurangan banget hidupnya, terus dipandang sebelah mata. Apalagi mama aku tuh lumayan cantik gitu. Lumayan oke. Jadi dilihat kan bukan janda tapi tinggal gitu sama bapak aku. Wah, udah dari itu aja sudah godaannya tuh yang complicated lah bisa dibilang kehidupannya kak. Mamaku tuh yang janda nih, bisa lah apalah kayak gitu. Jadi itu tuh aku pingin naikin derajatnya mamaku sih sebelumnya ya, karena aku lihat dia susah apa tuh aku nggak mau gitu. Terus akhirnya ada di titik ini satu kebanggaan tersendiri, dan mamaku juga bangga walaupun bentukanku seperti ini ya. Jangan lihat bentuknya biasa. Cover itu selalu dilihat, padahal nggak tahu dia seorang apa yang dia lakukan sampai di titik ini, di level ini. Sukanya itu, terus juga udah nggak ada yang mandang sebelah mata lagi gitu. Ya itulah di segi ekonomi sih ya. Sudah lumayan lah untuk lumayan. Jadi kalau misalnya sekarang nih kakak ngajuin apa-apa tuh kerjaan atau apa tuh lebih gampang karena mungkin sudah punya dilihat, sudah terlihat lah sekarang gitu. Kalau dukanya, terus itu kalau misalnya kita punya banyak bisnis kan keuntungannya banyak juga gitu kan, cuma di satu toko gitu, itu keuntungannya. Dukanya adalah gini, jadi kan kalau misalnya kita bisnis itu kembali ke untung dan rugi. Pada saat kayak kemarin nih Gunung Agung meletus, itu kan aspek pariwisata jatuh atau pandemi kayak gini kan.
itu kan pasti penjualan menurun kayak gitu kan. Jadinya dukanya itu kalau kita punya usaha, saat rugi ya rugi, nggak ada pemasukan gitu kan. Kalau misalnya kita kerja sama orang mau rugi ya gimana tetap dapat gaji tiap bulan tuh tetap masuk ya Kak ya. Itu sih nggak enaknya, tapi serius deh, sumpah deh, punya usaha itu suka dukanya cuma 1% kok. Jadi kalian harus semangat untuk usaha. Di awal mungkin berat, tapi ketika kalian sudah menemukan titik kunci, titik baliknya, semuanya bisa dijalani. Lanjut lagi Kak, kakak kan cantik, seksi, udah kan, seksi banget kan ya. Nah, ngomongin tentang pekerjaan kakak sendiri, kakak usaha buka spa. Nah, kakak dengan kecantikan kakak, keseksian kakak ini pernah nggak sih jadi kendala atau mungkin ketemu klien, namanya juga klien lelaki, Bu Raya Darat. Nah itu gimana Kak? Gimana kakak menanggapinya ataupun gimana tips-tips mungkin bisa diberitahu kepada different people? Ya benar sih itu, karena kebetulan dunia yang aku geluti adalah dunia spa yang mata buaya semua isinya. Termasuk bukan cuma dari kliennya, tapi dari orang-orang yang melakukan kerjasama pun kadang menilai sebelah mata gitu kan. Orang sekelilingnya lah kayak. Ya, jadi kayak ya itulah. Bahkan dari sebelum aku punya bisnis, percaya nggak sih waktu aku jadi sales hotel di tempat aku sebelumnya, aku pernah hampir diperkosa sama orang yang aku ajak kerja sama. Kok bisa Kak? Iya, jadi gini kan. Jadi kan waktu itu kan penjual hotel ini aku jualnya ke travel kan, kamar hotelnya. Jadi aku mendatangi travel gitu kan. Saya di sana. Ya udah aku beli nih voucher hotel kamu segini, tapi kamu harus kayak gini. Oh nggak bisa, dan itu ada di ruangan dia gitu kan. Di ruangan dia, ya udah ditutup gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau, nggak aku beli nih voucher hotel kamu kayak gitu. Sales kan kalau pada saat masih jadi kerja di orang kan, aduh target nih kalau misalnya nggak ini gimana nih kalau aku ngecewain dia nggak dibeli, nggak dapat dimarah bosku nih kayak gitu. Tapi tetap dengan mungkin memang penampilan aku, karena penampilan sih ya selalu dianggap sebelah mata, jadi nggak bisa kalau nggak mau aku laporin nih sama bosmu, sudah yang ditarik dia nggak bisa Pak, saya nggak bisa, aku langsung pergi. Dalam otak aku sudah terserah mau dipecat kayak apa, kayak yang penting aku nggak mau. Ya sekarang pikir aja, ngapain aku nyenengin dia demi perusahaan itu hotel, kan aku nggak mau juga, gila banget gitu kan, ngapain juga. Jadi pasti banyak yang kayak gitu. Sampai detik ini di spa pun kadang masih banyak, kan aku sering kontrol ke spa tuh. Jadi kadang-kadang aku datang, aku langsung jadi resepsionis di sana, masih banyak yang nawar segala macam, tapi aku selalu jawab, nggak bisa, aku cuma resepsion di sini gitu. Kita yang tetap harus membentengi diri ya. Benar. Karena saat gini loh, kan kamu udah punya usaha, kamu saat sekali kamu jatuhin namamu di sana, nggak ada lagi yang percaya sama kamu kayak karena kepercayaan itu mahal banget ya Kak ya. Sebenarnya sih aku juga bukan orang yang suci ya, kehidupan aku tuh bebas banget gitu. Aku masih yang suka nakal-nakalan atau apa gitu, masih bebas lah aku. Cuma kalau untuk demi dapetin uang seperti itu menurut aku enggak gitu. Jadi tetap kita harus bisa membentengi diri, karena benar banget apalagi kakak di bidang seperti ini. Jadi harus kepercayaan. Orang tuh sudah pasti nggak benar nih, pasti nggak benar. Sekali kita ngelakuin nggak benar, ambiar semuanya dari mulut satu ke mulut lain udah kakak habis. Walaupun misalnya cuma pernah ngelakuin kesalahan sekali, tapi itu udah habis nama kakak di mata orang-orang lain. Apalagi kakak bekerja seperti ini di bidang yang susah soalnya. Jasa, apalagi jasanya spa. Orang tuh udah pasti pikirannya spa plus atau yang lain-lain, padahal tidak, ini untuk kesehatan dan lain-lain ya Kak ya. Kan Bella pernah coba. Iya dong, enak banget guys, kalian harus cobain. Terus gantengnya itu gimana ya? Kalau ganteng tuh enak dia. Benar, dia bayangin aja gitu lagi. Lagi ngapain? Yang ganteng. Kalau misalnya jelek itu aduh